Mentari pagi menyinari pesisir pantai, menghangatkan pasir putih dan air laut yang jernih. Seorang anak laki-laki bernama Aji, baru berusia 5 tahun, berlarian di pantai, mengejar ombak kecil yang menyerbu daratan. Aji tertawa riang, menikmati kesenangan bermain di pantai bersama keluarganya. Ayahnya, Pak Yanto, duduk di atas batu karang, memancing ikan. Ibunya, Bu Rini, menonton Aji bermain dari pinggir pantai, sambil menyiapkan bekal makan siang. "Aji, hati-hati mainnya," teriak Bu Rini. Aji menoleh dan menjawab dengan senyum lebar, "Iya, Bu." Namun, kebahagiaan mereka tiba-tiba terusik oleh gemuruh yang menyeramkan dari lautan. Gelombang besar mulai menghantam pantai dengan dahsyat. "Tsunami!" teriak Pak Yanto. Cepat menjauh dari pantai. Pak Yanto, Bu Rini, dan Aji berlari menjauh dari pantai sebanyak-banyaknya. Namun, gelombang tsunami bergerak lebih cepat. Gelombang tsunami menghantam pantai dengan dahsyat. Air laut menenggelamkan semua yang ada di jalannya. Aji terlempar jauh oleh gelombang tsunami. Ia terombang-ambing di lautan. Ia mencari ayahnya, ibunya, dan rumahnya. Namun, ia tak menemukan apapun. Ia hanya menemukan lautan yang gelap dan menyeramkan. Aji menangis keras. Ia merasa ketakutan dan kehilangan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Aji terombang-ambing di lautan selama berjam-jam. Ia kehausan dan kelelahan. Ia mencoba berpegangan pada puing-puing yang terapung di laut. Ia mencari tanda-tanda kehidupan. Ia mencari kapal atau pulau. Namun, ia tak menemukan apapun. Ia hanya menemukan lautan yang luas dan sepi. Matahari mulai terbenam. Langit berwarna jingga keemasan. Aji merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia akan mati di lautan ini. Tiba-tiba, Aji merasakan sesuatu yang menarik kakinya. Ia mencoba menarik kakinya kembali, tapi ia tak bisa. Ia menoleh ke bawah dan melihat seekor ular besar berwarna keemasan sedang memeluk kakinya. Ular itu menatap Aji dengan mata yang bersinar. Aji merasa takut. Ia mencoba melepaskan pegangan ular itu, tapi ia tak bisa. Ular itu memeluknya erat. "Jangan takut, Nak," kata ular itu dengan suara yang lembut. "Aku tak akan melukaimu. Aku akan membantumu." Aji terkejut. Ia tak percaya bahwa ular itu bisa berbicara. Ia menatap ular itu dengan mata yang membesar. "Siapa kamu?" tanya Aji dengan suara gemetar. "Aku adalah Raja Ular," jawab ular itu. "Aku datang untuk menolongmu. Aku tahu kamu sedang kesulitan." Aji terdiam sejenak. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada ular itu. Ia merasakan bahwa ular itu tak akan melukainya. "Bantu aku, Pak," kata Aji dengan suara yang gemetar. "Aku kehilangan keluargaku." "Aku akan membantumu," jawab Raja Ular. "Aku akan membawamu ke daratan." Raja Ular kemudian melingkarkan tubuhnya. Di sekitar tubuh Aji, ia mengangkat Aji dan membawanya menjauh dari lautan. Raja Ular menarik Aji menjauh dari lautan. Ia membawa Aji melalui sungai dan hutan yang lebar. Aji mencengkeram erat tubuh Raja Ular dengan takut. Ia menatap sekitar dengan heran. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Ia melihat hewan-hewan liar yang berkeliaran di hutan. Ia melihat burung-burung yang berkicau dengan merdu. Aji menikmati keindahan alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Namun, ia tak lupa dengan kesedihan dan ketakutan yang ia rasakan. Ia masih mencari keluarganya. "Pak, di mana keluargaku?" tanya Aji dengan suara yang gemetar. "Keluargamu sudah selamat," jawab Raja Ular. "Mereka sedang menunggumu di tempat yang aman." Aji terkejut mendengar jawaban Raja Ular. Ia menatap Raja Ular dengan mata yang penuh harap. "Benarkah, Pak?" tanya Aji dengan suara yang gemetar. "Iya, Nak," jawab Raja Ular. "Percayalah padaku. Aku tak akan membohongimu." Aji menatap Raja Ular dengan mata yang bersinar. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada Raja Ular. Ia merasakan bahwa Raja Ular tak akan melukainya. "Terima kasih, Pak," kata Aji dengan suara yang gemetar. "Sama-sama, Nak," jawab Raja Ular. "Aku senang bisa menolongmu." Raja Ular kemudian membawa Aji ke suatu tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Tempat itu adalah gua yang luas dan indah. Di dalam gua itu, Aji melihat banyak orang yang berpakaian aneh. Mereka menyambut Aji dengan senyum yang hangat. "Aji, Nak," kata salah satu orang itu, "kami sudah menunggumu selama-lamanya." Aji menatap orang-orang itu dengan mata yang membesar. Ia tak mengenal orang-orang itu. "Siapa kalian?"
Tanya Aji dengan suara yang gemetar. Kami adalah keluargamu, jawab orang itu. Kami adalah keluarga ular yang menolongmu. Dan Raja ular menatap Aji dengan mata yang penuh kasih sayang. Iya, nak, jawab Raja ular. Mereka adalah keluargamu. Mereka adalah keluarga ular yang menolongmu selama kamu terombang-ambing di lautan. Aji terkejut mendengar jawaban Raja ular. Ia menatap keluarga ular itu dengan mata yang penuh harap. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada keluarga ular itu. Terima kasih, Pak, kata Aji dengan suara yang gemetar. Aku senang bisa bertemu dengan keluargaku. Keluarga ular itu menyambut Aji dengan hangat. Mereka memberikan makanan dan minuman pada Aji. Mereka juga memberikan pakaian baru pada Aji. Aji merasa bahagia dan nyaman di gua itu. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan rumah baru. Ia merasakan bahwa ia tak lagi sendiri. Namun, Aji tak lupa dengan keluarganya yang hilang. Ia masih mencari ayahnya, ibunya, dan rumahnya. Pak, kata Aji pada Raja Ular, gimana keluargaku yang sebenarnya? Keluargamu yang sebenarnya sudah selamat, jawab Raja Ular. Mereka sedang menunggumu di tempat yang aman. Aji terkejut mendengar jawaban Raja Ular. Ia menatap Raja Ular dengan mata yang penuh harap. Benarkah, Pak? Tanya Aji dengan suara yang gemetar. Iya, nak, jawab Raja Ular. Percayalah padaku. Aku tak akan membohongimu. Aku akan membantumu menemukan keluargamu. Aku telah melihat masa depanmu, kata Raja Ular dengan suara yang lembut. Aku tahu bahwa keluargamu yang sebenarnya masih hidup. Mereka sedang menunggumu di suatu tempat yang aman. Aku akan membantumu menemukan mereka. Aji menatap Raja Ular dengan mata yang bersinar. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada Raja Ular. Ia merasakan bahwa Raja Ular tak akan melukainya. Terima kasih, Pak, kata Aji dengan suara yang gemetar. Aku ingin bertemu dengan keluargaku. Raja Ular kemudian membawa Aji ke tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Tempat itu adalah gua yang luas dan indah. Di dalam gua itu, Aji melihat banyak orang yang berpakaian aneh. Aji, nak, kata salah satu orang itu, kami sudah menunggumu selama-lamanya. Aji menatap orang-orang itu dengan mata yang membesar. Ia tak mengenal orang-orang itu. Siapa kalian? Tanya Aji dengan suara yang gemetar. Kami adalah keluargamu, jawab orang itu. Kami adalah keluarga ular yang menolongmu. Aji terkejut mendengar jawaban itu. Ia menatap Raja Ular dengan mata yang penuh pertanyaan. Iya, nak, jawab Raja Ular. Mereka adalah keluargamu. Mereka adalah keluarga ular yang menolongmu selama kamu terombang-ambing di lautan. Aji terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi ini. Ia memandang keluarga ular yang menatapnya dengan hangat. Walaupun tak mengenali mereka, Aji merasakan suatu ketenangan di dekat mereka. Tapi di mana keluargaku yang sebenarnya? Tanya Aji dengan suara yang gemetar. Keluargamu yang sebenarnya sudah selamat, jawab Raja Ular. Mereka sedang menunggumu di tempat yang aman. Aku akan membantumu menemukan mereka. Raja Ular menjelaskan pada Aji tentang kemampuan ular untuk melihat masa depan. Ia menjelaskan bahwa ia telah melihat masa depan Aji dan tahu bahwa Aji akan ditemukan oleh keluarganya. Aku telah melihat masa depanmu, kata Raja Ular dengan suara yang lembut. Aku tahu bahwa keluargamu yang sebenarnya masih hidup. Mereka sedang menunggumu di suatu tempat yang aman. Aku akan membantumu menemukan mereka. Aji menatap Raja Ular dengan mata yang bersinar. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada Raja Ular. Ia merasakan bahwa Raja Ular tak akan melukainya. Terima kasih, Pak, kata Aji dengan suara yang gemetar. Aku ingin bertemu dengan keluargaku. Raja Ular kemudian membawa Aji ke tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Tempat itu adalah gua yang luas dan indah. Di dalam gua itu, Aji melihat banyak orang yang berpakaian aneh. Aji, nak, kata salah satu orang itu, kami sudah menunggumu selama-lamanya. Aji menatap orang-orang itu dengan mata yang membesar. Ia tak mengenal orang-orang itu. Siapa kalian? Tanya Aji dengan suara yang gemetar. Kami adalah keluargamu, jawab orang itu. Kami adalah keluarga ular yang menolongmu. Aji terkejut mendengar jawaban itu. Ia menatap Raja Ular dengan mata yang penuh pertanyaan. Pang, apa benar mereka keluargaku? Tanya Aji dengan suara yang gemetar. Iya, nak, jawab Raja Ular. Mereka adalah keluargamu. Mereka adalah keluarga ular yang menolongmu selama kamu terombang-ambing di lautan.
Aji terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi ini. Ia memandang keluarga ular yang menatapnya dengan hangat. Walaupun tak mengenali mereka, Aji merasakan suatu ketenangan di dekat mereka. Tapi di mana keluargaku yang sebenarnya? Tanya Aji dengan suara yang gemetar. Keluargamu yang sebenarnya sudah selamat, jawab Raja Ular. Mereka sedang menunggumu di tempat yang aman. Aku akan membantumu menemukan mereka. Raja Ular menjelaskan pada Aji tentang kemampuan ular untuk melihat masa depan. Ia menjelaskan bahwa ia telah melihat masa depan Aji dan tahu bahwa Aji akan ditemukan oleh keluarganya yang sebenarnya. Raja Ular kemudian memberikan sebuah kalung pada Aji. Kalung itu berbentuk ular kecil yang terbuat dari emas. Kalung ini akan membantumu menemukan keluargamu, kata Raja Ular. Kalung ini akan menuntunmu ke tempat di mana keluargamu menunggu. Aji menerima kalung itu dengan senyum yang lebar. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada Raja Ular. Ia merasakan bahwa Raja Ular tak akan melukainya. Terima kasih, Pak, kata Aji dengan suara yang gemetar. Aku ingin bertemu dengan keluargaku. Raja Ular tersenyum dan mengangguk. Percayalah padaku, nah, aku akan membantumu menemukan keluargamu. Raja Ular kemudian memberikan petunjuk pada Aji. Ikutilah sungai ini ke arah selatan. Teruslah berjalan sampai kamu menemukan sebuah pohon besar yang bercabang 3. Di bawah pohon itu, kamu akan menemukan sebuah batu berbentuk hati. Gali batu itu, dan kamu akan menemukan jalan menuju keluargamu. Aji mengangguk mengerti. Ia memandang kalung ular emas di lehernya. Aku akan mengingat petunjukmu, Pak, kata Aji dengan suara yang tegas. Aku yakin kamu akan menemukan keluargamu, jawab Raja Ular. Berhati-hatilah di jalan. Jaga dirimu baik-baik. Aji mengucapkan selamat tinggal pada Raja Ular dan keluarga ular. Ia kemudian berjalan menuruni sungai itu ke arah selatan. Ia mengingat petunjuk Raja Ular dengan teliti. Ia berjalan sepanjang hari dan malam. Ia menikmati keindahan alam yang ia lewati. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Ia melihat hewan-hewan liar yang berkeliaran di hutan. Ia melihat burung-burung yang berkicau dengan merdu. Namun, ia tak lupa dengan tujuannya. Ia ingin menemukan keluarganya. Ia ingin bertemu dengan ayahnya, ibunya, dan rumahnya. Aji selalu memandang kalung ular emas di lehernya. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada kalung itu. Ia merasakan bahwa kalung itu akan menuntunnya ke tempat di mana keluarganya menunggu. Aji terus berjalan menyusuri sungai ke arah selatan. Ia mengingat petunjuk Raja Ular dengan teliti. Ia takut tersesat di hutan ini. Namun, ia tak menyerah. Ia ingin menemukan keluarganya. Ia menikmati keindahan alam yang ia lewati. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Ia melihat hewan-hewan liar yang berkeliaran di hutan. Ia melihat burung-burung yang berkicau dengan merdu. Namun, ia tak lupa dengan tujuannya. Ia ingin menemukan keluarganya. Ia ingin bertemu dengan ayahnya, ibunya, dan rumahnya. Aji selalu memandang kalung ular emas di lehernya. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada kalung itu. Ia merasakan bahwa kalung itu akan menuntunnya ke tempat di mana keluarganya menunggu. Suatu sore, Aji sampai di sebuah tempat yang aneh. Tempat itu adalah hutan yang gelap dan menyeramkan. Pohon-pohon di hutan itu berbentuk aneh dan menyeramkan. Akar-akar pohon itu menjulur keluar dari tanah dan menyerupai tangan yang menjalar. Aji merasa takut. Ia merasakan bahwa ia sedang terjebak di tempat yang salah. Ia ingin berbalik dan kembali ke gua ular, tapi ia tak mengerti jalan kembali. Ia kemudian memandang kalung ular emas di lehernya. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada kalung itu. Ia merasakan bahwa kalung itu akan menuntunnya ke tempat yang aman. Aji terus berjalan menelusuri hutan itu. Ia takut kehilangan arah. Namun, ia tak menyerah. Ia ingin menemukan keluarganya. Ia terus berjalan sampai ia menemukan sebuah pohon besar yang bercabang 3. Pohon itu berbentuk aneh dan menyeramkan. Akar-akar pohon itu menjulur keluar dari tanah dan menyerupai tangan yang menjalar. Aji terkejut melihat pohon itu. Ia mengingat petunjuk Raja Ular. Ia mencari batu berbentuk hati di bawah pohon itu. Aji menemukan batu berbentuk hati di bawah pohon itu. Batu itu terbuat dari batu hitam yang licin. Aji mencoba mengangkat batu itu. Namun, batu itu terlalu berat. Ia mencoba mengangkat batu itu dengan kedua tangannya. Tapi batu itu masih tak bergeser. Aji terkejut. Ia tak menyangka
bahwa batu itu seberat ini. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam. Ia bertekad untuk mengangkat batu itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat batu itu dengan sekuat tenaga. Batu itu bergeser sedikit. Aji terus menarik batu itu dengan sekuat tenaga. Ia berkeringat dan napasnya menengah-menengah. Namun, ia tak menyerah. Ia ingin menemukan keluarganya. Batu itu bergeser sedikit demi sedikit. Aji terus menarik batu itu sampai batu itu terangkat seluruhnya. Di bawah batu itu, Aji melihat sebuah lubang gelap. Lubang itu menyerupai terowongan yang menuntun ke tempat yang tak diketahui. Aji menatap lubang itu dengan heran. Ia merasakan sedikit rasa takut. Namun, ia juga merasakan sedikit rasa penasaran. Ia ingin mengetahui apa yang ada di dalam lubang itu. Aji kemudian memandang kalung ular emas di lehernya. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada kalung itu. Ia merasakan bahwa kalung itu akan menuntunnya ke tempat yang aman. Aji menarik napas dalam-dalam dan memasuki lubang itu. Lubang itu menuntun ke terowongan yang gelap dan menyeramkan. Aji terus berjalan menelusuri terowongan itu. Ia merasakan sedikit rasa takut. Namun, ia juga merasakan sedikit rasa penasaran. Ia ingin mengetahui apa yang ada di ujung terowongan itu. Ia terus berjalan sampai ia sampai di ujung terowongan itu. Ia menatap dengan heran apa yang ia lihat. Di ujung terowongan itu, Aji melihat sebuah tempat yang indah. Tempat itu adalah hutan yang luas dan indah. Pohon-pohon di hutan itu berbentuk indah dan menawan. Akar-akar pohon itu menjulur keluar dari tanah dan menyerupai tangan yang menjalar. Aji menatap hutan itu dengan heran. Ia merasakan sedikit rasa bahagia. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan tempat yang aman. Ia kemudian memandang kalung ular emas di lehernya. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada kalung itu. Ia merasakan bahwa kalung itu telah menuntunnya ke tempat yang aman. Aji menarik napas dalam-dalam dan keluar dari terowongan itu. Ia memasuki hutan itu dengan senyum yang lebar. Ia terus berjalan menelusuri hutan itu. Ia merasakan sedikit rasa bahagia. Ia merasakan bahwa ia akan menemukan keluarganya di hutan ini. Aji berjalan menyusuri hutan yang indah itu. Ia menikmati keindahan alam yang ia lewati. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Ia melihat hewan-hewan liar yang berkeliaran di hutan. Ia melihat burung-burung yang berkicau dengan merdu. Namun, ia tak lupa dengan tujuannya. Ia ingin menemukan keluarganya. Ia ingin bertemu dengan ayahnya, ibunya, dan rumahnya. Aji selalu memandang kalung ular emas di lehernya. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada kalung itu. Ia merasakan bahwa kalung itu akan menuntunnya ke tempat di mana keluarganya menunggu. Aji terus berjalan sampai ia menemukan sebuah sungai kecil. Sungai itu mengalir dengan jernih dan menawan. Aji menikmati keindahan sungai itu. Ia kemudian mendengar suara yang merdu dari sungai itu. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita sedang bernyanyi di pinggir sungai. Wanita itu berpakaian indah dan menawan. Rambutnya panjang dan terurai indah. Matanya bersinar cerah dan menawan. Aji terkejut melihat wanita itu. Ia merasakan sedikit rasa kagum pada wanita itu. "Siapa kamu?" tanya Aji dengan suara yang gemetar. "Aku adalah penunggu hutan ini," jawab wanita itu dengan suara yang merdu. "Aku menunggumu di sini." Aji terkejut mendengar jawaban wanita itu. Ia menatap wanita itu dengan mata yang membesar. "Kenapa kamu menunggu aku?" tanya Aji dengan suara yang gemetar. "Aku tahu kamu sedang mencari keluargamu," jawab wanita itu dengan suara yang merdu. "Aku akan membantumu menemukan mereka." Aji terkejut mendengar jawaban wanita itu. Ia menatap wanita itu dengan mata yang penuh harap. "Benarkah?" tanya Aji dengan suara yang gemetar. "Iya, Nak," jawab wanita itu. "Percayalah padaku, aku tak akan membohongimu." Aji menatap wanita itu dengan mata yang bersinar. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada wanita itu. Ia merasakan bahwa wanita itu tak akan melukainya. "Terima kasih," kata Aji dengan suara yang gemetar. "Aku ingin bertemu dengan keluargaku." Wanita itu tersenyum dan mengangguk. "Aku akan membantumu," jawab wanita itu. "Ikutlah aku." Wanita itu kemudian mengajak Aji untuk mengikutinya. Ia menuntun Aji menuju ke dalam hutan itu. Aji mengikuti wanita itu dengan hati-hati. Ia merasakan sedikit ketakutan, tapi ia juga merasakan sedikit harapan. Ia ingin menemukan keluarganya.
Wanita itu menuntun Aji melalui jalan yang tersembunyi di dalam hutan. Mereka menelusuri jalan itu selama berjam-jam. Aji menatap sekitar dengan heran. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Ia melihat hewan-hewan liar yang berkeliaran di hutan. Ia melihat burung-burung yang berkicau dengan merdu. Namun, ia tak lupa dengan tujuannya. Ia ingin menemukan keluarganya. Ia ingin bertemu dengan ayahnya, ibunya, dan rumahnya. Aji selalu memandang kalung ular emas di lehernya. Ia merasakan sedikit rasa percaya pada kalung itu. Ia merasakan bahwa kalung itu akan menuntunnya ke tempat di mana keluarganya menunggu. Tiba-tiba, Aji mendengar suara yang familiar. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita yang menangis di bawah pohon besar. Aji terkejut melihat wanita itu. Wanita itu adalah ibunya. "Bu!" teriak Aji dengan suara yang gemetar. Ibu Aji menoleh dan menatap Aji dengan mata yang membesar. Ia tak percaya bahwa ia melihat Aji lagi. "Aji!" teriak ibu Aji dengan suara yang gemetar. Ibu Aji berlari mendekati Aji dan memeluk Aji erat. Ia menangis keras kebahagiaan. "Aji, anakku," kata ibu Aji dengan suara yang gemetar. "Aku mencarimu selama ini. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu lagi." Aji memeluk ibunya erat. Ia menangis keras kebahagiaan. "Bu, aku senang bisa bertemu denganmu lagi," kata Aji dengan suara yang gemetar. "Aku juga senang bisa bertemu denganmu lagi, Aji," jawab ibu Aji. "Aku tak percaya bahwa kamu selamat." Aji menatap ibunya dengan mata yang bersinar. Ia menceritakan petualangannya selama ia terombang-ambing di lautan dan di hutan. Ia menceritakan tentang Raja Ular dan keluarga ular yang menolongnya. Ibu Aji menatap Aji dengan mata yang penuh kebanggaan. Ia mengucapkan terima kasih pada Raja Ular dan keluarga ular yang telah menolong Aji. "Aji, kamu sangat beruntung," kata ibu Aji. "Kamu telah dilindungi oleh makhluk gaib." Aji tersenyum dan mengangguk. Ia merasakan bahwa ia telah mendapatkan berkat dari makhluk gaib. Ibu Aji mengajak Aji untuk menemukan ayahnya. "Ayahnya sedang menunggu mereka di pinggir sungai." "Ayah sedang menunggu kita di pinggir sungai," kata ibu Aji. "Ia tak pernah menyerah mencari kita." Aji tersenyum dan mengangguk. Ia ingin bertemu dengan ayahnya. Mereka kemudian berjalan menuju pinggir sungai. Aji menatap sekitar dengan heran. Ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Ia melihat hewan-hewan liar yang berkeliaran di hutan. Ia melihat burung-burung yang berkicau dengan merdu. Namun, ia tak lupa dengan tujuannya. Ia ingin bertemu dengan ayahnya. Tiba-tiba, Aji melihat seorang pria sedang duduk di pinggir sungai. Pria itu berpakaian sederhana dan tampak lelah. Aji menatap pria itu dengan heran. Ia merasakan sedikit rasa familiar pada pria itu. "Ayah!" teriak Aji dengan suara yang gemetar. Pria itu menoleh dan menatap Aji dengan mata yang membesar. Ia tak percaya bahwa ia melihat Aji lagi. "Aji!" teriak ayah Aji dengan suara yang gemetar. Ayah Aji berlari mendekati Aji dan memeluk Aji erat. Ia menangis keras kebahagiaan. "Aji, anakku," kata ayah Aji dengan suara yang gemetar. "Aku mencarimu selama ini. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu lagi." Aji memeluk ayahnya erat. Ia menangis keras kebahagiaan. "Ayah, aku senang bisa bertemu denganmu lagi," kata Aji dengan suara yang gemetar. "Aku juga senang bisa bertemu denganmu lagi, Aji," jawab ayah Aji. "Aku tak percaya bahwa kamu selamat." Aji menatap ayahnya dengan mata yang bersinar. Ia menceritakan petualangannya selama ia terombang-ambing di lautan dan di hutan. Ia menceritakan tentang Raja Ular dan keluarga ular yang menolongnya. Ayah Aji menatap Aji dengan mata yang penuh kebanggaan. Ia mengucapkan terima kasih pada Raja Ular dan keluarga ular yang telah menolong Aji. "Aji, kamu sangat beruntung," kata ayah Aji. "Kamu telah dilindungi oleh makhluk gaib." Aji tersenyum dan mengangguk. Ia merasakan bahwa ia telah mendapatkan berkat dari makhluk gaib. Keluarga Aji kemudian berjalan bersama menuju rumah baru mereka. Rumah baru mereka adalah rumah sederhana yang dibangun oleh keluarga ular di dekat hutan. Keluarga Aji merasa bahagia dan syukur bisa bertemu kembali. Mereka menjalani hidup baru dengan bahagia di rumah baru mereka. Mereka menjalankan kehidupan yang sederhana di dekat hutan. Mereka menanam sayur dan buah di kebun mereka. Mereka menangkap ikan di sungai. Mereka menikmati keindahan alam yang menyelubungi mereka. Aji menikmati kehidupan barunya. Ia bermain dengan anak-anak ular di hutan.
Ia belajar banyak hal dari keluarga ular. Ia belajar tentang kehidupan di hutan, tentang kemampuan ular, dan tentang makhluk gaib. Aji juga menceritakan petualangannya pada teman-teman barunya. Ia menceritakan tentang gelombang tsunami yang menghantam pantainya. Ia menceritakan tentang kesedihan dan ketakutan yang ia rasakan. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Raja Ular. Teman-teman Aji terkejut mendengar cerita Aji. Mereka tak percaya bahwa Aji telah mengalami petualangan yang menyeramkan dan menakjubkan. Aji, kamu beruntung bisa selamat, kata salah satu teman Aji. Kamu telah dilindungi oleh makhluk gaib. Aji tersenyum dan mengangguk. Ia merasakan bahwa ia telah mendapatkan berkat dari makhluk gaib. Aji tak pernah lupa dengan keluarga ular yang telah menolongnya. Ia sering mengunjungi gua ular dan bertemu dengan Raja Ular. Ia menceritakan kehidupannya di rumah barunya. Ia menceritakan tentang kebahagiaan yang ia rasakan. Raja Ular menatap Aji dengan mata yang penuh kasih sayang. Ia senang melihat Aji bahagia. Aku senang melihatmu bahagia, Aji, kata Raja Ular. Aku ingin kamu selalu bahagia. Aji tersenyum dan mengangguk. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan tempat yang aman dan bahagia. Aji menjalani kehidupan baru yang bahagia di rumah barunya. Ia menikmati keindahan alam yang menyelubunginya. Ia menikmati kehidupan yang sederhana bersama keluarganya. Ia menikmati kehangatan dan kasih sayang dari keluarga ular. Aji tak pernah lupa dengan petualangannya yang menakjubkan. Ia mengingat tentang gelombang tsunami yang menghantam pantainya. Ia mengingat tentang kesedihan dan ketakutan yang ia rasakan. Ia mengingat tentang pertemuannya dengan Raja Ular. Aji mengingat bahwa ia telah mendapatkan berkat dari makhluk gaib. Ia mengingat bahwa ia telah dilindungi oleh makhluk gaib. Aji menjalani kehidupan baru yang bahagia dan bermakna. Ia menikmati keindahan alam dan kehangatan kasih sayang keluarga.